مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم عليه ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن عمر هذا المسجد سابقا ولاحقا وإلى مصنف هذا الكتاب أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati dan kami taati para alim, para tokoh masyarakat, khususnya kepada segenap takmir Masjid Baitul Muhajirin dan seluruh hadirin yang dirahmati oleh Allah. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita yang tidak mampu kita menghitungnya. Terutama nikmat Islam dan iman, serta kita berada dalam keadaan sehat walafiat dalam kebebasan kemerdekaan negara kita Republik Indonesia. Semoga berkat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat tersebut tetap dijaga oleh Allah dan akan ditambah dengan nikmat-nikmat yang lain yang puncaknya adalah kita dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
beserta seluruh keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti ajaran beliau sampai hari kiamat. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, mempelajari ilmu-ilmu syariat ini adalah termasuk salah satu kunci menjadi orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Orang yang Allah kehendaki bagi dia kebaikan, maka Allah akan memberikan dia pemahaman di dalam ilmu agama. Karena juga dikatakan, man aradad dunya fa'alaihi bil ilm. Siapa orang yang ingin mendapatkan kesuksesan di dunia, dia harus memiliki ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilm. Siapa orang yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, juga harus memiliki ilmunya. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Siapa orang yang ingin bahagia di dunia dan di akhirat, maka modal utamanya dia harus memiliki ilmu. Oleh karena itu kita harus bersyukur kepada Allah telah diberikan kesempatan menuntut ilmu. Terlebih ini adalah ilmu yang wajib kita pelajari tentang bagaimana kita bertransaksi yang benar menurut syariat Islam. Pembahasan kita malam hari ini adalah tentang babur riba, akad riba. Di dalam kitab Yaqutun Nafis, pengarangnya menyatakan ar-riba lughatan az-ziyadah. Riba itu artinya adalah tambahan. Wa syar'an, dan secara syariat, aqdun ala iwadin mahsusin ghairi ma'lumit tamatsul, adalah satu akad transaksi atas barang-barang yang khusus yang tidak diketahui persamaannya di dalam timbangan atau ukuran syariat, halatal aqdi au ma'a ta'khirin fil badalain au ahadihima. Ketika waktu terjadi transaksi atau disertai penundaan di dalam memberikan ganti atau salah satunya. Itu daripada pengertian riba. Mudahnya riba itu adalah hanya berlaku pada barang-barang tertentu yang berdasarkan daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Muslim, adz-dzahabu bil-dzahabi wal fiddatu bil fiddah wal burru bil burri wasy-sya'iru bis-sya'ir wat tamru bit tamri wal milhu bil milih, milh mithlan bi mithlin sawaan bi sawain, yadan bi yadin. Menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, beras dengan beras, kurma dengan kurma, atau garam dengan garam, itu harus seukuran dengan seukuran. Kemudian ada serah terima secara langsung. Fa idza ikhtalafat hadhil ajnas fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Jika berbeda jenisnya, maka juallah semaunya asalkan masih kontan dengan kontan. Ini dasar hukum di dalam masalah jual beli atau akad riba. Akad riba ini memiliki hukmur riba wa ma la yakunu illa fihi. Hukum riba dan apa-apa yang tidak ada kecuali di dalamnya. Hukmur riba at-tahrim. Hukum riba itu hukumnya adalah haram. Wa la yakunu illa fi bai'in naqdain. Tidak terjadi hukum riba itu kecuali di dalam jual beli emas perak, ba'dihima bi ba'din, sebagiannya dengan sebagian. Wa mat'umatul adami, dan juga di dalam bahan makanan pokok manusia. Kadzalika idza naqasat syurutu sihhatihi,
Begitu pula apabila kurang daripada syarat-syarat sahnya. Ini penjelasan daripada akad riba. Jadi akad riba itu dahulu berlaku di dalam dinar dan dirham. Kalau seseorang menukar dirham yang utuh, misalkan 10 dirham atau 10 dinar, ditukar dengan dinar atau dirham yang sudah pecahan, itu biasanya ada minta kelebihan. Kalau dinar pecahan itu dengan menambah beberapa, maka di sini Rasulullah melarang, karena yang dihitung daripada emas perak itu adalah beratnya menurut syariat. Kalau 10 gram emas itu sah kalau ditukar juga dengan 10 gram emas. Berbentuk yang beda-beda tidak ada masalah. Atau perak juga yang beratnya sama, sebanding. Di samping itu juga harus secara kontan, tidak pembayarannya ditunda, harus kontan, dan juga adanya taqabud, serah terima. Itu syarat di dalam akad barang-barang yang berpotensi ribawi. Disebut barang-barang yang berpotensi riba karena di situ biasanya ada kelebihan kalau ada kekurangan dalam syarat-syaratnya. Begitu pula makanan. Kalau misalkan beras ditukar dengan beras, itu harus sama-sama beratnya. 1 kilo ditukar dengan beras 1 kilo, dan jenisnya juga sama, dan juga langsung. Nah, ini namanya akad riba yang sah. Secara langsung, beratnya juga sama, kemudian serah terima juga secara langsung. Itu yang sah di dalam akad riba. Kalau yang tidak seperti ini, hukumnya adalah dosa karena ada kelebihan di situ. Dan riba ini dibagi menjadi 3. Dijelaskan di sini syurutu sihhati bai'in naqdi bin naqdi wal mat'um bil mat'um. Syarat sahnya menjual belikan emas dengan emas, makanan dengan makanan. Syurutu sihhati bai'idz dzahab bil dzahab wal fiddati bil fiddati wal mat'umi bi jinsihi ziyadatan ala syurutil bai' al marah salasatun. Syarat sahnya menjual atau menukarkan emas dengan emas, perak dengan perak, makanan dengan yang sejenisnya, lebih daripada syarat-syarat jual beli yang telah berlalu ada 3 tambahan. Yang pertama al-hulul, yaitu secara kontan, tidak ada yang ditunda pembayarannya. Misalnya saya tukar emas beratnya 10 gram dengan kamu, dengan emas yang beratnya sama 10 gram, tetapi punya saya serahkan sebulan ke depan karena barangnya masih belum ada sekarang. Maka ini tidak sah karena tidak ada penyerahan secara kontan. Wat taqabudu, yang kedua harus saling serah terima pada waktu transaksi. Kalau sudah disepakati akan ditukar emas dengan emas tetapi tidak langsung diserah terimakan, itu juga tidak sah. Dikatakan itu jual beli ribawi. Wat tamatsul, dan harus satu ukuran, semisal. Kalau ada perbedaan, maka itu hukumnya menjadi riba. Wa syurutu sihhati bai'idz dzahab bil fiddah wa aksihi wal mat'um bi ghairi jinsihi minal mat'umat ithnani. Syarat sahnya menukar atau menjual belikan emas dengan perak atau sebaliknya, dan makanan dengan yang beda jenis, di situ ada 2 saja. Yang pertama al-hulul, yang harus kontan, wat taqabudu fil majlis. Yang kedua serah terima di majlis.
Adapun perbedaan itu tidak menjadi syarat. Misalkan emas 1 gram ditukar dengan perak 100 gram misalkan. Ini boleh asalkan langsung diserah terimakan dan kontan, tidak ada penundaan pembayarannya. Itu daripada penjelasan masalah riba dan syarat-syaratnya. Sebelum kita terangkan lebih detail, kita jelaskan dulu yang di kitabnya. Suratul riba. Nah, riba itu ada beberapa macam. Di sini ada 3 macam jenis riba. Yang pertama, an yakula Zaidun li Amr bi'tuka hadzal khatam adz-dzahab fihi waznan min adz-dzahab. Fayaqulu Amr qabiltu. Yang pertama disebut ribal fadl. Riba karena ada kelebihan dari satu dengan yang lain. Contohnya, Zaid menjual atau menukar cincin emasnya dengan emas milik Amr, tapi perbedaan selisih dalam beratnya. Misalkan cincin emasnya 10 gram ditukar dengan emas yang lain sebesar 20 gram. Nah, kalau ini diterima, maka ada perbedaan, hukumnya riba jadinya. Namanya riba fadl, ada kelebihan. Kemudian yang kedua, an yakula bi'tuka hadzal wasaq al-khintah biwasqaini minadz-dzurrah muajjalaini ila syahrin fayaqul Amr qabiltu. Yang kedua disebut riban nasya, yaitu jual beli barang ribawi pembayarannya di tempo. Contohnya, misalnya Zaid menjual 1 sak, 1 karung gandum kepada Amr dengan ditukar 2 karung jagung. Ini beda jenis, namun diserahkan muajjalaini ila syahrain. Kedua-duanya diserahkan di bulan depan. Nah, ini adalah juga tidak sah karena syaratnya harus kontan di waktu itu. Yang berikutnya, aw yaqula lahu bi'tuka hadzal wasqal khintah bi hadzal wasqil khintah fayaqul Amr qabiltu wa tafarraqa qabla taqabud. Yang ketiga disebut riban nasa, riba liat. Ini sudah sepakat akan menukar 1 karung beras dengan 2 karung jagung. Sudah disepakati, tapi keduanya berpisah tanpa ada saling menyerah terimakan barang ribawi tersebut. Ini disebut riban yad. Itu di dalam penjelasan kitabnya. Nah, yang dimaksud di sini riba itu yang kita pahami biasanya adalah uang ditukar dengan uang. Kalau ada orang pinjam uang 100.000 misalkan, kemudian nanti dikembalikan 100 lebih, maka itu biasa disebut riba. Nah, pemakaian uang di dalam unsur riba ini adalah di dalam mazhab Imam Syafi'i, karena kalau zaman dahulu alat tukar menukar itu memang emas dan perak, dinar dan dirham. Namun pada perkembangannya diambil fungsinya oleh mata uang, baik yang logam maupun yang kertas, sehingga disamakan hukum uang itu dengan emas dan perak. Kalau berhutang atau menukar uang dengan yang senominal itu hukumnya sah, bukan riba. 100.000 dengan dikembalikan 100.000 itu sah. Tetapi kalau ada kelebihan, nah ini hukumnya menjadi riba, karena ada kelebihan, itu disebut riba. Bahasa Arabnya lebih itu namanya riba. Bagaimana hukum riba itu di dalam Al-Quran? Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan tentang siksaan orang yang pemakan riba.
alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Orang yang memakan riba di dunia itu nanti di akhirat dibangkitkan dalam keadaan seperti orang yang diganggu setan, seperti orang yang dalam keadaan kesurupan bahasanya. Itu tanda kalau di akhirat orang seperti kesurupan itu, di dunianya dia adalah pemakan riba. Dan dalam ayat yang lain Allah memerangi, menyatakan perang kepada orang-orang yang memakan riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, tinggalkan apa-apa yang tersisa daripada riba itu jika kalian benar-benar beriman. Fa in lam taf'alu, jika kalian tidak melakukan, tidak meninggalkan riba, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, maka kalian telah mengumumkan untuk berperang daripada Allah dan Rasulnya. Nah, riba ini yang sekarang hampir marak di mana-mana, ya mohon maaf, adalah sistem pinjaman berbunga. Itu disebut riba yang kita pahami saat ini. Dikatakan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba. Rasulullah melaknat kepada orang yang memakan riba, wa mukilahu, dan orang yang menjadi wakil dalam transaksi riba, wa katibahu, dan orang yang mencatat di dalam transaksi riba, wa syahidahu, dan orang yang menjadi saksi di dalam transaksi riba. Misalkan ada orang yang menghutangkan dengan bunga, maka semua yang bekerja dalam masalah ini akan terkena dosa riba. Pemiliknya, pemilik modalnya, pencatatnya, karyawan yang ada di situ, semuanya dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena riba itu nas di dalam Al-Qur'an, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Itu yang kita pahami saat ini. Riba biasanya masalah hutang piutang saja. Termasuk yang juga marak terjadi, yang ini dikategorikan riba, adalah arisan beras misalkan, atau arisan sembako. Karena beras itu adalah bahan perdagangan yang mengandung potensi riba. Seperti tadi beras, gandum. Misalkan dia saat ini menghutangkan kepada orang lain beras sebesar 10 kg, kemudian dibayar nanti bulan depan kembali 10 kg. Nah, ini sudah melanggar daripada syarat yang kedua, tidak serah terima secara langsung. Ini syaratnya. Kemudian terkadang itu beras yang ditukarkan ini tidak sejenis, kadang-kadang beda kualitasnya. Juga kadang-kadang harganya berbeda daripada saat penyerahan beras tersebut. Nah, bagaimana solusinya? Kalau bisa bukan dengan akad pinjam meminjam atau hutang piutang, tetapi dengan akad hibah. Sudah saya serahkan ini hibah kepada kamu beras 10 kilo, nanti bulan depan saya minta ke kamu beras 10 kilo. Itu kalau dengan hibah. Atau dibeli dengan uang, karena beda jenisnya. Kalau beras ini jenis makanan pokok, kalau uang ini jenis daripada emas perak, beda. Kalau dibeli 10 kilo beras, saya beli dengan 100.000. Nanti bulan depan dia mengembalikan beras 10 kilo, dihargai lagi dengan 100.000. Jadi alat tukar menukarnya bukan beras, tetapi beras dengan uang. Ini berbeda jenis.
Kalau sudah berbeda jenis, hukumnya bebas seperti jual beli di toko dan sebagainya. Tapi kalau sejenis itu harus mengikuti syarat-syarat dalam masalah jual beli barang potensi riba ini, barang ribawi. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan dari penjelasan ini. Waalaikumsalam. Kalau kasusnya saling tukar emas tapi karatnya berbeda, misalkan satu 24 karat, satunya 20 karat, ketika ada perbedaan berat itu akan dikatakan itu. Ya, pertanyaannya kalau menukar emas beda kualitas keratnya. Kalau yang satu 24 karat, yang satu di bawah itu, maka itu sudah dikatakan beda jenis dalam keratnya, maka itu boleh ada selisih. Kalau yang 24 karat memang lebih mahal dari yang di bawahnya, itu diperbolehkan, ada perbedaan, tapi tetap syarat yang kedua dan ketiga harus serah terima dan langsung pembayarannya itu harus dipenuhi agar tidak terjadi unsur riba. Ya, yang lain. Waalaikumsalam. Transaksi contohnya dengan buruh ya Pak. Kan kadang ada acara resepsi dan lain-lain. Dia sebenarnya ada harapan ataupun tidak ada harapan ingin kembali gitu loh Pak. Dengan uang yang sudah diburuhkan gitu loh. Kadang ada yang pakai dicatat dengan nominal sekian. Iya. Nah itu hukumnya bagaimana Pak? Secara Islam. Iya. Pertanyaannya tentang kalau kita memberikan hadiah dalam pernikahan, bahasa Jawanya buwuh, yaitu kita memberikan santunan kepada pihak yang melakukan hajatan itu. Apakah dikatakan itu harus dikembalikan yang senominal dengan yang diberikan itu atau bagaimana akadnya? Nah, jawabannya dalam menghadiri resepsi itu hukumnya atau undangan menghadirinya ini fardu kifayah. Kalau tidak ada uzur usahakan hadir. Itu hadirnya. Kecuali kalau ada di situ hal-hal yang diharamkan, ada pertunjukan yang membuka aurat dan sebagainya. Kalau masalah sedekahnya itu hukumnya sunnah. Kalau kita mau sedekah, ya kita niatkan ikhlas bersedekah karena Allah, tidak ingin dibalas di belakang hari. Nah itu. Kemudian orang yang sudah mendapatkan sedekah itu, yang punya hajat ini, kalau ada orang lain yang berhajat, dia juga tidak wajib memberikan yang seperti dia dapatkan, karena tidak ada akad di situ. Di situ tidak ada akad hutang piutang, tidak ada akad misalkan pinjam sewa menyewa atau apa, tidak ada akad, serah terimanya seperti kita sedekah biasa atau hadiah biasa. Bagaimana kalau ada tuntutan dengan hal ini? Nah, itu yang tidak ada dasar hukumnya. Tidak ada dasar hukum di dalam syariat maupun di dalam aturan negara. Karena kita tidak berhutang kepada dia, dia juga tidak berhutang kepada kita. Bebas saja, mau sedekah lebih banyak, pahalanya justru lebih besar. Kalau dibalas dengan sedekah yang lebih sedikit, ya dia pahalanya lebih sedikit, hanya itu saja. Jadi tidak perlu dijadikan beban kalau kita mendapatkan undangan, karena dia dulu menghadiri resepsi pernikahan kita, memberikan sedekah banyak, kita kalau hadir tidak membawa seperti itu, nanti ya dia kecewa atau apa. Tidak perlu seperti itu. Makanya kalau saya pribadi itu kalau hadir resepsi atau buhan, tidak pernah saya tulis nama. Yang penting saya sedekah. Kalau ada rezeki saya sedekah. Kalau tidak ada, tergantung. Kalau saya ini dibutuhkan hadir di situ, saya hadir. Kalau tidak terlalu, ya saya tidak hadir karena tidak ada kepentingan di situ. Nah, adat yang terjadi di masyarakat itu tidak mengikat secara agama maupun secara pemerintahan. Itu hanya adat.
Nah, lebih baik adat-adat yang tidak sesuai dengan syariat itu diarahkan kepada yang syariat. Dalam hadis dikatakan tahadau tahabu, salinglah memberi hadiah supaya saling cinta. Ini memang ada dasarnya. Oh, saling memberi hadiah itu akan menumbuhkan saling cinta. Cuman yang tidak memberatkan, hadiah yang semampunya. Ada 20.000 ya kasih 20.000, ada 50.000 ya 50.000. Yang penting kita ikhlas. Kemudian yang menerima juga harusnya syukur sudah mendapatkan hadiah dari temannya, saudaranya. Dia mendapatkan rezeki dari Allah tanpa diminta. Nah, itu harusnya sudah syukur atas apa yang diberikan oleh orang lain. Tidak ada ikatan macam-macam. Mungkin ada. Hukum pegadaian bagaimana? Nanti ada babnya, bab rohan pegadaian. Cuman sekilas pegadaian yang syariat itu syaratnya harus ada hutang dulu. Ada orang hutang kepada orang lain, kemudian yang pemilik hutang atau pemilik piutang itu yang memberikan pinjaman, dia minta gade, kamu saya berikan hutang, cuman kamu harus menitipkan barang berharga kamu ke saya untuk jaminan. Bukan saya ambil, tapi kalau sewaktu-waktu kamu meleset dari waktu yang disepakati pembayarannya, nanti ada tanggung jawabnya. Nah itu, tapi dalam pengembalian hutangnya tidak ada perbedaan dengan pinjaman. Misalkan 100.000 ya kembalinya 100.000. Barang tadi hanya sebatas titipan bahasa kita. Nah, tidak ada pemanfaatan, tidak ada yang lain kecuali untuk penjagaan supaya tidak hilang. Itu. Kalau ada minta kelebihan daripada barang yang dititipkan itu, ini kamu titip di sini harus bayar setiap hari 1.000 rupiah dan sebagainya. Nah itu tidak boleh karena mengambil manfaat daripada pinjaman hutangnya. Itu tidak syar'i lagi seperti itu. Ya nanti insya Allah dibahas di babnya. Oke, yang lain. Waalaikumsalam. Nah, iya. Ya, masalah hutang negara bagaimana hukumnya dengan Bank Dunia atau yang lain. Nah, memang kita rakyat ini sebenarnya ya sebatas memberikan sumbangsih saran saja kepada negara itu. Cuman memang sistem yang ada secara global ini memakai fasilitas bank, baik di dalam negeri maupun di luar negeri itu menggunakan sistem yang diatur oleh perbankan. Bagaimana seperti itu? Ya kita sudah tidak ikut campur. Yang pertama, sebatasnya kita memberikan informasi tentang syariat. Tapi kalaupun dimanfaatkan untuk rakyatnya, itu hukumnya tidak ada masalah. Ada suatu fatwa itu yang menyatakan kalau darurat, seperti kita sakit berat, butuh biaya tapi tidak ada yang menghutangi, ada satu-satunya cuman bank saja yang mau memberikan kita hutang. Apakah kita tidak boleh mengambil pinjaman itu karena hukum riba, ataukah memang boleh karena hukum darurat? Nah, di sini dalam fikih itu kita ngambil hukum zahirnya. Kalau dia lebih pada menyelamatkan diri, diperbolehkan. Seperti kalau orang tidak ada minuman lagi untuk menyambung hidupnya karena haus, kecuali minum khamr, diperbolehkan karena darurat seperti itu. Cuman ukuran yang secukupnya. Begitu pula dengan misalkan hutang negara yang begitu besar, kalau memang itu diperlukan, misalkan harus membangun rumah sakit karena masyarakat butuh pengobatan dan sebagainya, tidak ada jalan lain kecuali pinjam dengan sistem riba,
itu darurat hukumnya. Yang tidak boleh itu yang berlebih-lebihan. Syariat ini memang tidak kaku seperti itu, ada toleransi sebenarnya. Cuman masyarakat atau negara harus mengambil yang benar-benar darurat, itu hukumnya. Selebihnya ya wallahu a'lam. Yaitu wallahu a'lam. Nah, kita sebatas memberikan informasi saja. Saya rasa cukup pertemuan kali ini, semoga memberikan manfaat. Kita tutup dengan talqinul dzikir. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi syan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnatis syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim ya hannan ya mannan. Ya rahimu ya rahman. Ya ghafuru ya ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin
إلا بالله بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله